Bab 51. Luka yang tak terucapkan. Ayla menatap langit Manila dari balik kaca jendela tinggi apartemen tempatnya berlindung. Langit kelabu sore itu seolah mencerminkan isi pikirannya penuh awan gelap, tanpa arah yang pasti. Di dunia luar, ketegangan mungkin mulai mereda. Namun di dalam dirinya, badai justru semakin menjadi. Di meja kerja, Rayhan tampak fokus menyusun laporan terakhir untuk Interpol. Sejak mereka kembali dari Swiss, hubungan mereka nyaris dingin. Ada jarak yang tak kasat mata namun sangat nyata. Bukan karena tidak ada cinta, tapi karena cinta itu sendiri sudah kelelahan. Luka-luka masa lalu belum sempat benar-benar sembuh, dan luka baru sudah mulai terbuka kembali. Kita harus kembali ke rumah, ucap Rayhan tanpa menoleh. Ayla menoleh perlahan. Rumah, Indonesia, keluargaku. Ibuku mulai bertanya-tanya. Aku tak bisa terus menyembunyikan semua ini. Ayla menghela napas. Kata rumah baginya kini tak lebih dari sekadar label. Tempat ia kehilangan orang tuanya, tempat pengkhianatan, dan dendam mengakar. Tapi ia tahu, mereka memang tak bisa terus bersembunyi. Sekuat apapun mereka mencoba menunda, kenyataan tetap akan datang mengetuk. Seminggu kemudian, mereka tiba di Jakarta. Ayla memilih tinggal di rumah sahabat mendiang ibunya, Bulara, seorang perempuan paruh baya yang lembut dan bijak. Sementara, Rayhan langsung pulang ke rumah keluarganya di kawasan elit yang megah namun dingin. Di rumah keluarga Rayhan, sambutan yang ia terima bukan pelukan atau ucapan syukur, melainkan tatapan curiga dan sindiran halus. Kau pulang, dan membawa serta dia? Tanya Nai Kartika, ibunya, dengan nada datar. Ibu, Allah menyelamatkan hidupku, jawab Rayhan sabar. Apakah dia juga akan menyelamatkan kehormatan keluargamu? Rayhan diam. Ia tak punya energi untuk melawan egonya sendiri, apalagi ego ibunya. Ia tahu, bagi Kartika, silsilah dan reputasi jauh lebih penting daripada cinta atau kebenaran. Sementara itu, Allah mencoba menata ulang hidupnya yang sudah porak-poranda. Ia mulai menulis kembali bukan tentang konspirasi atau luka berdarah, tapi tentang perempuan biasa yang ingin belajar sembuh. Ia mengirimkan beberapa tulisan ke penerbit dan juga mengisi waktu dengan membaca buku peninggalan ayahnya. Tapi malam-malamnya masih penuh mimpi buruk. Ada suara tembakan, ada darah, dan ada bayangan Rayhan yang berjalan menjauh tanpa pernah menoleh. Ia mencoba mengusir semua itu dengan kesibukan, tapi rasa hampa itu tetap ada. Seolah bagian dari dirinya menghilang di tengah kekacauan yang dulu mereka hadapi bersama. Suatu sore, ia menerima pesan singkat dari Rayhan. Hanya satu kalimat. Makan malam bersamaku. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang dulu sering mereka kunjungi saat awal pelarian. Tempat itu tak banyak berubah. Cahaya lampu temaram, musik instrumental lembut, dan aroma anggur merah menyambut mereka. Namun, suasana hati mereka sangat berbeda. Rayhan tampak ragu. Ayla pun duduk dengan canggung. Tak ada senyum lebar, tak ada tatapan penuh hasrat seperti dulu. Aku merasa kau berubah, ucap Ayla lirih. Rayhan menatap matanya. Kau juga. Dia menyelimuti mereka cukup lama. Mungkin kita terlalu lama hidup dalam pelarian, lanjut Ayla, sampai lupa cara mencintai dalam keadaan damai. Rayhan menyandarkan punggungnya ke kursi. Atau mungkin kita tak pernah benar-benar damai sejak awal. Di rumah Rayhan, Nai Kartika makin resah mengetahui Ayla tinggal di Jakarta, tak jauh dari lingkungan mereka. Dia bukan wanita dari kalangan kita, ujarnya kepada Rayhan. Kau tahu betul, keluarga ini tidak butuh drama atau pemberontakan kecil dari perempuan yatim piatu. Rayhan menatap ibunya dengan lelah. Ayla punya kekuatan yang tak ibu lihat. Dia mungkin tidak dari darah biru, tapi dia lebih mulia dari banyak orang yang ibu undang ke meja makan. Kau berubah, Rayhan. Mungkin itu hal terbaik yang terjadi padaku. Beberapa hari kemudian, Ayla menerima telepon dari sebuah penerbit besar. Mereka tertarik menjadikannya kolumnis tetap di majalah psikologi populer. Topik yang ditawarkan, luka batin dan cinta yang tak sempurna. Ia tertawa kecil mendengar itu. Ironi yang begitu nyata, tapi ia menyanggupi. Malam itu,
Ia menulis draft pertamanya. Luka adalah guru yang kejam tapi jujur. Cinta yang terluka lebih jujur dari cinta yang sempurna. Karena hanya mereka yang pernah hancur tahu rasanya bertahan. Raihan berdiri di depan rumah Ayla. Hujan gerimis turun. Ia mengangkat tangannya untuk mengetuk, tapi urung. Di dalam, Ayla berdiri tak jauh dari pintu. Ia tahu Raihan di luar, tapi ia tak membuka. Keduanya tahu apa yang mereka miliki belum selesai. Tapi mereka juga tak tahu apakah cinta ini layak diperjuangkan lagi. Karena kadang yang membuat cinta bertahan bukanlah kenangan indah, melainkan seberapa kuat kita mampu bertahan di tengah semua luka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka sama-sama takut, bukan pada musuh dari luar, tapi pada apa yang akan mereka lihat jika saling menatap kembali.